Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pendidikan inklusi akan menyampaikan materi tentang hakikat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan secara formal. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak sepatutnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Prinsip ini dikemukakan oleh Sama Lanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan pada tahun 1994. Nah, pendidikan inklusi pada era abad ke-20 ini artinya seorang anak berkelainan harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi dan jenis tingkat kelainannya. Nah, lain halnya dengan Staub dan Peck. Mereka mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa pendidikan inklusi ini pada dasarnya menghendaki anak yang memiliki kebutuhan khusus atau kelainan dari anak-anak normal tetap ditempatkan pada sekolah reguler bersama dengan anak-anak yang umum dan normal pada dasarnya. Nah, seperti contoh pada sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah di salah satu sekolah di Kabupaten Semarang itu telah menerapkan pendidikan inklusi yang mana anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tetap diterima di sekolah umum bersama dengan anak-anak yang normal pada umumnya dan diberikan pendidikan secara normal, hanya saja pada beberapa bidang diajarkan secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, itu pendidikan inklusi. Di sini akan saya jelaskan tentang sejarah dan tujuan pendidikan inklusi sendiri. Jadi sebelum terjadinya model inklusi ini, awal mula model yang digunakan itu model segregasi. Itu model segregasi ini adalah menyempatkan anak-anak di sekolah atau anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah yang khusus gitu. Metode pembelajaran itu juga khusus, cara mengajar gurunya itu juga khusus. Jadi secara kurikulum juga khusus, berbeda dengan sekolah yang biasa, anak-anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus atau sekolah dasar biasa. Dan tetapi di sini kelemahan dari model segregasi ini yaitu sekolahnya relatif lebih mahal gitu. Jadi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang tidak yang perekonomiannya di bawah atau di kemiskinan, anak-anak yang difabel atau kebutuhan khusus ini terhambat karena sekolah yang diadakan itu relatif lebih mahal gitu. Jadi model ini terus berkembang, dan pada abad ke-20 muncullah model mainstreaming. Jadi model mainstreaming ini adalah model mengelompokkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dari yang paling bebas sampai yang paling terbatas itu. Nah, disinilah terjadi perbedaan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Inilah secara pergaulan, secara sosial masyarakatnya, anak-anak kebutuhan khusus ini agak dipandang lebih cenderung bermain sendiri karena masyarakat menjadi canggung untuk bergaul dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi setelah melaksanakan model mainstreaming ini, ternyata anak-anak yang difabel itu tidak bebas dalam pergaulannya, maka beransur-ansur menjadi memperbarui model-model, maka muncullah model inklusi gitu.
sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi salah satu pergerakan anak-anak yang difabel atau orang-orang yang berkebutuhan khusus di seluruh dunia, salah satunya itu mendorong pendidikan internasional anak-anak yang difabel tadi, yaitu yang berbunyi Convention of the Rights of Persons with Disabilities and Option Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Nah, disinilah pendidikan inklusi itu menempatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus itu disamakan, berarti secara pergaulannya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan dari model inklusi ini adalah itu mendorong partisipasi penuh anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini tidak ada lagi terjadi perbedaan antara difabel dengan tidak difabel gitu. Yang selanjutnya itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak untuk pendidikan yang layak gitu, sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 tadi. Yang ketiga itu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta rahmat terhadap pembelajaran. Itu pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambung penjelasan dari teman-teman sekelompok saya, jadi kita masuk pada landasan pendidikan inklusi. Nah, landasan pendidikan inklusi ini ada beberapa. Yang pertama, landasan filosofis, landasan yuridis, pedagogis, dan empiris. Nah, yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah Pancasila, yang mana kita sama-sama tahu Pancasila itu merupakan 5 pilar yang sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian filsafat ini sebagai wujud kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kemudian kebinekaan vertikal ini ditandai dengan perbedaan-perbedaan seperti kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan dan kepandaian diri, dan lain sebagainya. Kemudian kebinekaan horizontal itu ditandai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, dan tempat tinggal serta daerah dan sebagainya. Nah, kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis internasional ini adalah deklarasi Salamanca. Nah, oleh para peneliti dunia, deklarasi ini sebenarnya penegasan kembali atas deklarasi PBB tentang HAM atau hak asasi manusia pada tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada peraturan standar PBB 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu yang berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral sebagai sistem pendidikan. Salamanca ini menekankan bahwa selama memungkinkan semua anak sebaiknya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Nah, di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Nah, kemudian kita masuk kepada landasan pedagogis. Nah, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti di sini berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang berdemokratif dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita masuk kepada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini penelitian tentang inklusi berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science Amerika Serikat. Nah, hasilnya bahwa klarifikasi dan penerapan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan tidak diskriminatif. Kemudian kita masuk kepada landasan empiris. Nah, penelitian tentang inklusi yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science Amerika Serikat. Hasilnya bahwa klarifikasi dan penerapan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Beberapa pakar berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan identifikasi dan penerapan anak berkelainan secara tepat karena karakteristik mereka itu sangat heterogen. Mungkin sampai di situ penjelasan dari saya tentang landasan pendidikan inklusi. Kemudian